Selamat datang di Bincang Velox bersama saya Vika Kartika. Permasalahan Papua seakan tidak pernah selesai bahkan sampai saat ini. Hari ini kita akan membahas terkait terorisme di bumi Cendrawasih bersama Bapak Stanislaus selaku pengamat intelijen dan Komnas UI. Baik, selamat datang Pak, saya panggilnya Pak Stanis. Ya. Oke. Pak Stanis, ini kan permasalahan Papua sudah lama ya, sudah lama panjang, dan yang paling baru mungkin terkait rencana penyebutan KKB menjadi teroris ya. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sudah sejauh mana penanganan KKB yang sudah dilakukan sampai saat ini di Papua? Ya, kalau KKB memang sudah lama di sana. Ada beberapa kelompok-kelompok, sebenarnya ada beberapa kelompok, tidak satu kelompok yang terorganisir, tidak. Tetapi memang ada beberapa kelompok yang mereka bermula dari kelompok-kelompok kriminal, yang mereka memang disebut ada pengangguran dan lain-lain, tapi karena mereka ada motif-motif tertentu, termasuk motif ekonomi, dia membentuk kelompok. Lalu mereka berkembang terus seiring dengan dinamika politik, lalu ada provokasi-provokasi, sehingga ada juga yang menyuarakan kemerdekaan, OPM, dan lain-lain. Dan awal tahun ini memang cukup mengejutkan, karena mereka menggunakan aksi-aksi yang cukup brutal. Mereka melakukan penembakan, kemudian pembunuhan kepada masyarakat, pembakaran gedung sekolah, kemudian mereka penyanderaan pesawat, dan ini memang aksi-aksi yang memang sudah tidak layak sebagai kriminal biasa, kemudian disebut seperti itu. Makanya ketika pemerintah menyesuaikan aksi mereka, tindakan mereka dengan definisi terorisme, kemudian sudah memenuhi unsur disebut terorisme, ya saya kira itu suatu hal yang wajar. Tetapi kan penanganan Papua tidak terhenti di situ, tidak terhenti dengan labeling gitu loh. Itu hanya sebagian kecil saja dari tindakan. Sebenarnya yang paling penting yang negara lakukan itu adalah pendekatan kepada masyarakat. Saya yakin pendekatan itu sudah dilakukan terus-menerus dengan skema yang sangat besar. Strategi besar itu Otsus. Otsus itu kan strategi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tetapi memang gangguan dari kelompok-kelompok kecil ini, kelompok kecil tetapi mereka dominan karena mereka juga mempunyai strategi propaganda di media, akhirnya mereka membuat gaduh media sebenarnya. Tapi saya yakin sebagian besar masyarakat Papua sebenarnya memang hati mereka untuk Indonesia. Baik, tadi kan mungkin sebelum lebih jauh, agar lebih jelas dan saya lebih paham gitu. Tadi disebut KKB itu tidak hanya satu kelompok ya. Ini mereka kan KKB itu penyebutan untuk beberapa kelompok yang menggunakan senjata yang ingin kemerdekaan atau bagaimana? Ya, KKB itu kan sebenarnya kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan tertentu, tujuannya macam-macam, tetapi mereka cara meraih tujuannya itu dengan kekerasan, dengan senjata. Makanya disebut kelompok kriminal bersenjata. Jadi artinya motif dari masing-masing kelompok ini beda-beda? Beda-beda, tetapi mereka kan akhirnya ketika ada isu-isu strategis, mereka bisa terpengaruh dengan isu itu, tergantung momentum. Tetapi kan provokasi mereka, propaganda mereka di dunia internasional, mereka punya satu tujuan, keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Walaupun ketika dilakukan pendekatan, saya yakin pemerintah melakukan pendekatan, banyak dari kelompok-kelompok itu yang akhirnya bergabung dengan pemerintah, bergabung dengan Indonesia itu loh. Jadi motif mereka tidak murni. Tidak murni akhirnya. Hanya ketika didekatin mereka bisa diajak bergabung. Artinya pertanyaannya adalah apakah kelompok-kelompok kecil ini kan dijadikan nama jadi satu ya di dalam naungan KKB gitu kita sebut ya. Apakah KKB ini secara general memang tadi kan disebut satu tujuan untuk merdeka. Apakah mereka terorganisir atau ada sesuatu di baliknya bagaimana? Mereka kelompok-kelompok terpisah. Kadang mereka juga berantem untuk rebutan juga kan. Tetapi ketika mereka diciptakan, dikondisikan mempunyai suatu musuh bersama, mereka menganggap bahwa Jakarta itu adalah lawan mereka, makanya mereka seolah-olah seperti satu bagian, padahal tidak. Mereka itu kan kelompok-kelompok kecil sebenarnya, kelompok kecil. Memang ada provokator di luar negeri, kita tahu Benny Wenda juga berusaha mengorganisir mereka. Nah ketika ada labeling teroris itu kemarin, mereka seolah menjadi satu, karena mereka merasa kita dicap bareng-bareng sebagai teroris itu kan. Itu menarik Pak. Jadi ini yang saya mungkin perlu kita highlight sama-sama ya. Ini pertanyaan besar dari saya. Tadi kan dengan pemerintah melabel mereka teroris, merasa kan justru malah menyatukan kekuatan malah merasa oh ya kami sama gitu ya. Mereka diseragami kan? Jadi seragam, apakah tindakan pemerintah memutuskan melabel sebagai teroris itu langkah yang bijak? Harusnya kan akan lebih menyulitkan untuk penanganan kalau mereka bersatu. Pemerintah tentu ketika memutuskan itu kan dasarnya dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang definisi terorisme. Kalau berdasarkan definisi itu ya memang memenuhi syarat kan, memenuhi syarat.
Tetapi yang paling penting sebenarnya saya tidak menyoroti labelingnya. Penanganannya seperti apa gitu loh. Penanganannya seperti apa? Apakah dengan labeling itu nanti akan semakin tuntas atau malah justru semakin beringas? Ya kan? Dan mereka sekarang cenderung bersatu. Tapi ini harus hati-hati. Saya kira ada langkah lanjutan dari labeling itu karena penetapan itu kan harus dengan mekanisme pengadilan kan. Polri kan tiap beberapa bulan sekali, 3 bulan sekali mengeluarkan rilis daftar teroris. Nah nanti harus disebut siapa sih yang masuk dalam teroris, KKB kelompok mana, siapa pimpinannya gitu loh. Kan ada daftarnya itu, ada listnya, ada kelompok siapa pimpinannya siapa. Kalau perlu disebut by name, ini gitu. Artinya ini yang disebut teroris bukan KKB, artinya kelompok-kelompok kecil ini, tidak semuanya teroris. Saya melihat bahwa yang disebut teroris adalah tindakannya. Ketika ada kelompok melakukan tindakan kekerasan pada masyarakat, melakukan pembunuhan, membakar sekolah, itu kan tindakan-tindakan terorisme kan. Berarti tindakannya bukan kelompoknya yang kita sebut teroris. Nah, untuk menentukan kelompok mana perlu penetapan pengadilan. Kita tunggu pemerintah. Berarti masih belum deal kita tunggu. Yang mana, kelompok-kelompok mana saja. Jadi itu harus dijelaskan. Nah, ini peran penting dari intelijen. Peran penting dari intelijen untuk memetakan sebenarnya kelompok-kelompok mana sih yang melakukan tindakan teror, apa buktinya, apa faktanya, kemudian diajukan bahwa ini ternyata sudah memenuhi unsur-unsur bukti sebagai kelompok teror, lalu ditetapkan sebagai teroris. Artinya berarti ini informasi yang rancu tadi ini ya, ini yang menjadi bahasan masyarakat ini memang berarti masih belum jelas. Ya, ini kan masyarakat akhirnya mengeneralisir, kemudian memprovokasi juga, bahkan ada yang memprovokasi, Papua teroris, itu bukan tidak seperti itu gitu loh. Papua itu pemerintah tuh luar biasa perhatiannya terhadap masyarakat Papua kan. Ketika ada 1, 2, 3, 4 kelompok yang melakukan tindakan teror, ya wajar kalau pemerintah mengamankan masyarakat Papua, mengamankan masyarakat Papua dari aksi-aksi teroris tersebut kan. Itu kan tindakan yang wajar. Dideketin tidak mau, kemudian diberi tindakan hukum juga mereka masih melawan. Sekarang di labeling teroris supaya penanganannya lebih komprehensif, karena ketika nanti di labeling teroris, BNPT bisa turun, PPATK juga bisa turun. Jadi lebih banyak organisasi stakeholder yang terlibat, yang lebih bisa membantu. Harapannya kan terurai kan, terurai sebenarnya pendananya dari siapa, motifnya apa, itu kan nanti bisa lebih terurai dengan jelas. Artinya lebih mudah penanganan dengan mengelompokkan sebagai teroris. Harusnya, walaupun dampaknya lebih besar ya. Internasionalisasi mungkin bisa muncul, ya kan, isu-isu HAM juga akan menguat. Nah, ini di situ juga kan banyak yang menyatakan justru ini melanggar HAM gitu ya. Mungkin terasa terlalu berlebihan kalau menyebut teroris atau bagaimana, Pak? Ya, ini kan sudah diamanatkan undang-undang. Artinya tapi penentuan ini sudah sesuai dengan undang-undang ya, kalau kita melihat definisi sesuai dengan undang-undang. Cuman yang perlu didetailkan adalah pasca penetapan bahwa tindakan mereka sebagai tindakan teror, sekarang di mapping dulu itu loh. Siapa sih mereka? Di mapping, ditetapkan, baru nanti ditangani secara detail kan. Oh, ini yang orang-orang teroris, maka pendekatannya pendekatan hukum kan, penegakan hukum, siapa yang maju. Tapi masyarakat tetap dilakukan pendekatan kan. Pemerintah melakukan pendekatan pada masyarakat, peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dilakukan itu loh. Jadi jangan mengeneralisir bahwa kelompok masyarakat teroris, tidak itu loh. Ya, artinya berarti kita mungkin lebih baik menyebutnya sebagai wacana penyebutan KKB sebagai teroris. Ini kan keputusan karena belum final gitu, Pak. Ya, jadi kita nunggu putusan pengadilan harusnya. Siapa sih yang dilabeling teroris dan apa bukti-bukti mereka sehingga mereka disebut teroris. Pasti ada buktinya. Seperti siapa yang kemarin bakar sekolah, siapa yang melakukan penembakan kepada masyarakat. Itu kan kalau misalnya diketahui orangnya, itulah yang disebut teroris. Baik, saya sebenarnya masih agak sedikit bingung gitu ya, Pak, karena kan kelompok separatis di Indonesia bukan cuma KKB, seperti kalau kita sebut GAM atau RMS, itu kan penyebutannya tetap separatis, bukan terorisme, walaupun ada tindakan-tindakan kekerasan juga di sana yang mungkin ada korban dari masyarakat sipil juga sama gitu, mungkin ini yang menjadi banyak pertanyaan, kenapa seperti menganaktirikan begitu ya, Pak? Enggak, saya kira enggak. Polri mempunyai data, jadi mempunyai data ada 99 organisasi teroris dalam negeri luar negeri, termasuk organisasi di Indonesia. Nah, teror itu cara. Jadi ada kelompok yang meraih tujuan dengan cara-cara teror. Kelompok ini tujuannya memisahkan diri, separatis. Cara yang mereka lakukan dengan cara-cara teror. Makanya ketika ada penyebutan, oh ini kelompok teror separatis, itu sebenarnya tepat juga. Karena dia menggunakan cara-cara teror untuk tujuan separatis. Ada juga kelompok yang menggunakan cara-cara teror untuk kepentingan ideologis, teror ideologis.
ya kan? Nah, kelompok-kelompok yang di KKB ini, kelompok OPM kan memang dia menggunakan cara-cara teror untuk kepentingan separatis. Ya, artinya selama ini separatisme yang pernah terjadi di Indonesia sebelum ini, selain KKB, itu tidak dilakukan dengan kegiatan teror. Ya, ada juga yang melakukan teror, tapi waktu itu kan memang Undang-Undang Nomor 5 2012 belum muncul kan? Belum muncul. Ya, itu mungkin itu jawabannya ya. Berarti bukan karena pemerintah membeda-bedakan. Bukan, karena kita sudah punya landasan hukum yang harus kita gunakan. Ini kan produknya pemerintah, produknya usulan masyarakat juga kan melalui DPR kan? Iya. Jadi ya harus dilaksanakan, masa undang-undang nggak dilaksanakan. Mungkin itu yang belum banyak orang memahami ya, makanya jadi agak sedikit blunder ya. Ketika definisinya dianggap tidak tepat, ya diuji aja, diuji di MK. Diganti definisinya, misalnya orang memprotes, oh definisi itu nggak layak untuk teroris itu kan? Ya dikritik dong, dikritik tapi dengan cara konstitusi, diuji materi di MK. Jadi harus kita jangan gaduh di media, jangan ribut nggak tahu ujungnya, tapi pakai cara-cara yang konstitusi kan? Oh ini definisi terorisnya nggak bener, ya udah diuji di MK. Baik, ini berarti saya sudah sedikit mengerti ya, karena tadi kan awalnya juga saya agak bingung dengan permasalahan ini. Ini artinya kan pemerintah sudah menempatkan pada posisi yang seharusnya dengan menggunakan aturan-aturan yang paling baru, begitu kan? Kemudian bagaimana pemerintah atau menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah menanggapi konsekuensi terlebih lagi tadi yang disebut dari tanggapan-tanggapan internasional, karena kan pasti banyak jadi lebih banyak intervensi ya. Jadi tadi terkait juga kita kalau sambung lagi dengan lebih bisa dimanfaatkan gitu, keadaan ini bisa lebih dimanfaatkan. Ya, paling penting pemerintah melakukan mapping sebenarnya. Ini tugas intelijen kan untuk mapping. Secepat mungkin. Ya, secepat mungkin mapping sebenarnya siapa sih yang dijuluki teroris itu dan apa bukti-bukti pendukungnya. Kalau perlu dibuka ke publik nih loh, orangnya ini melakukan ini. Saya kira kalau sudah ada data lengkap juga publik tidak akan ribut. Itu yang paling penting. Persoalan dunia internasional dari dulu kan Papua memang menjadi daya tarik yang besar bagi banyak kelompok, bagi banyak pihak, termasuk pihak asing kan. Tetapi sampai saat ini hanya satu state aktor yang memang mendukung mereka kan, Vanuatu. Kalau yang lain misalnya negara-negara lain kan itu non-state aktor kan, NGO-nya atau LSM-nya. Yang penting ketika mereka bersuara di PBB kan mereka tetap sepakat bahwa Papua bagian dari Indonesia itu. Kalau Vanuatu ya itu negara kecil lah, mereka mencari perhatian itu abaikan aja nggak apa-apa itu. Tapi ya kita punya kedaulatan, kita punya undang-undang dan kita berhak untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Selama itu berdasarkan kode undang-undang ya nggak apa-apa itu. Nah, penanganannya ketika ada pasukan keamanan turun ke Papua dalam rangka untuk mengamankan masyarakat dalam rangka untuk mengamankan masyarakat, lalu ketika ada kelompok-kelompok yang mengganggu masyarakat, kan pasukan ini berhak untuk melindungi masyarakat, ya kan? Kalau mereka bersenjata ya mereka pasukan dipersenjatai juga, melindungi. Nah, memang sebaiknya ketika ada pasukan dikirim ke sana, mungkin perlu di briefing dulu, termasuk kerjasama dengan Komnas HAM. Ya, Komnas HAM datang aja ke satuan-satuan yang akan dikirim kan, di briefing ini loh standar HAM yang perlu dilakukan, di briefing saja. Kalau perlu, Komnas HAM juga melakukan monitoring di sana, itu kan. Jangan hanya ketika sudah kejadian lalu nanti ribut, itu kan. Jadi kalau perlu di briefing, diberi pengetahuan tentang HAM, pasukan yang akan dikirim. Lalu ketika di sana dimonitoring saja. Baik, kira-kira kemudian apa realnya di lapangan yang akan membedakan dari sebelum dan sesudah pelabelan teroris? Penanganannya, misalkan sebelum ini tetap namanya masih KKB, berarti kan sama saja nanti tentara kita kirim ke sana, tetap melindungi masyarakat. Apa yang akan membedakan tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, ini kan penegakan hukum kan, penegakan hukum karena tindakan mereka melanggar hukum, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, di dalam penanganan terorisme itu bisa banyak stakeholder yang terlibat, BNPT bisa masuk. Lalu maksudnya hanya penambahan personil aja artinya? Tentu tidak ya, karena strategi pencegahan teror kan banyak, ada soft approach, ada hard approach kan. Tapi kan juga banyak pihak yang masuk, misalnya PPATK juga bisa masuk. Cek rekening mereka, ternyata ada transaksi dari siapa, itu kan bisa juga masuk kan. Artinya selama ini belum maksudnya aliran dana selama ini belum bisa. Saya tidak tahu, tetapi harusnya bisa dilakukan seperti itu. Sebelum ini? Ya, harusnya bisa dilakukan. Artinya kalau sudah dilakukan manfaat. Ya, kita belum apakah dilakukan atau tidak kan? Ya, tetapi harusnya itu dilakukan lebih dini. Ya, sekarang bisa kolaborasinya lebih erat lagi karena kerjasama itu dilindungi undang-undang, dipayungi undang-undang. Kalau dulu mungkin ya karena sebatas
hubungan baik, minta tolong cek ini kan bisa aja kan. Kalau sekarang kerjasama dalam penanganan terorisme, penanganan kasus itu bisa dilindungi undang-undang. Berdasarkan tupoksi lembaga. Ya, tetapi kan harus dicek siapa sih yang akan ditanganin, siapa TO-nya, siapa sasarannya, ini kan penting. Jadi memang langkah yang paling penting setelah labeling ini adalah mapping, pemetaan. Langkah lanjutan dari labeling adalah mapping dengan tepat. Dengan tepat tanpa meninggalkan tugas utama pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu harus paralel kan? Dialog terus dilakukan, tetapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini, menjaga suasana masyarakat tetap aman, ya kelompok-kelompok yang bersenjata dikejar. Baik, artinya sudah bisa kita lihat dampak positifnya ada banyak dan akan terasa ya, begitu Pak? Ya terasa, walaupun dampak negatifnya propaganda mereka juga makin kuat kan, kami disolimi, kami melanggar HAM, itu memang itu taktik mereka seperti itu. Taktik mereka seperti itu kan, karena mereka kelompok kecil. Kalau teror itu kan karena kelompoknya kecil, kalau kelompoknya besar mereka akan melakukan dengan cara-cara demokrasi kan. Ini karena kelompok kecil menarik perhatian, menggunakan cara-cara kekerasan, dengan propaganda, menarik dunia internasional seperti itu. Kalau besar kan mereka nggak melakukan teror. Kemudian untuk tadi propaganda negatif, bagaimana pemerintah harus menanggapinya? Ya di kontra propaganda. Jangan sampai misalnya kelompok-kelompok ini mengirim rilis ke internasional, pemerintah diam aja ya jangan gitu loh. Sampaikan faktanya juga ke dunia internasional. Sampaikan nih loh, pertanggal ini misalnya mereka membunuh masyarakat seperti ini dengan cara ini. Tadi. Dengan itu kan laporannya sebenarnya laporan umum ya di polisi itu ada kan. Ya disampaikan. Pemerintah juga perlu mempunyai seorang juru bicara yang benar-benar kompeten dalam hal ini, sampaikan kepada dunia internasional juga. Ini yang terjadi seperti ini loh. Iya. Jadi harus dilawan sih, propaganda harus dilakukan kontra propaganda. Baik, apakah kontra propagandanya sudah dilakukan sebelum ini? Saya kira sudah, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Karena kalau propaganda dari kelompok pro merdeka ini dibiarkan, maka dunia internasional akan menganggap bahwa itu kebenaran. Nggak ada counter kok, berarti ini benar kan? Ya. Akhirnya dukungan muncul. Bertambah. Berarti kan sudah dilakukan kontra propaganda, tapi masih belum cukup efektif. Belum maksimal. Yang dilakukan pemerintah terhadap kontra propaganda opini negatif ini masih belum maksimal. Buktinya banyak berita-berita yang menyudutkan pemerintah. Itu buktinya kan? Itu mungkin juga yang membuat masyarakat jadi terpengaruh mungkin, khususnya bagi yang tidak mengerti gitu ya Pak. Karena kan mereka pegang HP, mereka yang cek itu pokoknya seperti itu kan. Pernah ada berita yang disebarkan oleh kelompok OPM misalnya di pasukan melakukan ini, ternyata saya cek gambar-gambarnya ngambil dari Google dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu ada? Ada, dan mereka masyarakat percaya aja, ini kejam di pemerintah, itu kan percaya aja kan. Itu medianya, media online, biasanya mereka menyebarkan lewat media-media sosial. Tetapi kan masyarakat tiap hari melihat itu. Kalau tidak ada counter itu dianggap kebenaran. Suatu kebenaran kan? Nggak ada counter kok. Maksudnya apakah akun-akun seperti itu bisa dilaporkan, di-report? Harusnya ada yang melaporkan dan Kominfo harus melakukan take down terhadap akun-akun penyebar hoax kan. Artinya yang bagian itu masih belum maksimal? Ya mungkin sudah dilakukan. Tapi begitu di take down 1 munculnya 100. Baik. Kemudian baiknya bagaimana Pak? Ya ini perlu kolaborasi saya kira, kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendirian. Jadi pemerintah juga perlu merangkul masyarakat Papua yang sudah memang menjadi bagian NKRI, mereka dirangkul untuk menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia membangun Papua. Lalu mereka juga diajak untuk melakukan counter. Counter paling efektif jika yang melakukan adalah orang Papua sendiri. Oh baik, berarti cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan orang asli. Iya, maksudnya Papua. Kan mereka memang ditingkatkan kualitas hidupnya masyarakat oleh pemerintah kan. Mereka suruh ngomong saja apa yang dilakukan pemerintah gitu. Ini sudah dilakukan atau belum dilakukan? Harusnya sudah tetapi harusnya lebih masif lagi. Harusnya masif lagi. Kelompok-kelompok ini penyebar propaganda ini saya yakin kecil, sedikit. Sebagian kecil dari masyarakat, tapi mereka menguasai media, mereka mempunyai hubungan dengan diaspora, mereka mempunyai hubungan dengan NGO yang pro kemerdekaan dan menguasai media, inilah jadi kata kuncinya. Seolah-olah mereka gede itu loh. Satu orang punya berapa akun. Sementara masyarakat yang pro NKRI mereka cenderung ya mungkin lebih diam. Baik, mungkin bisa prediksi Anda ke depannya bagaimana terkait permasalahan ini? Mungkin setelah tadi kan sudah kita sebut, setelah labeling nanti ada putusan, pemerintah melakukan mapping, setelah itu akan menjadi seperti apa perkembangan
permasalahan Papua? Ini sebenarnya kasus terorisme secara umum itu memang kuncinya adalah kalau misalnya fokusnya hanya pada kelompok itu akan sulit. Contoh MIT, sekarang tinggal 9 orang kombatannya. Tapi kan nggak selesai-selesai kan? Karena apa? Ada masyarakat yang mendukung, ada pasokan logistik, ada pendanaan gitu kan. Jangan-jangan kasus yang Papua seperti itu, ada juga yang mendukung. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah menguatkan masyarakat. Ketika masyarakat dikuatkan, kemudian masyarakat sudah menyadari dan mereka memahami kehadiran negara, mereka tidak bisa terpengaruh oleh itu. Celah-celah masuknya kelompok ini ditutup dengan cara negara hadir, ekonominya diperhatikan, kesehatan, pendidikan. Ketika masyarakat sudah negara hadir kok, ini Indonesia, ini Indonesia kok, mereka nggak bisa dipengaruhi. Ketika masyarakat sudah full menjadi Indonesia, mereka nggak punya celah lagi untuk masuk, apa yang nggak masuk akan lebih gampang, lebih mudah. Jadi kuncinya sebenarnya pada pendekatan lunak, soft approach ini dilakukan dulu. Artinya selama ini negara masih terasa belum hadir untuk masyarakat Papua? Saya kira kalau negara hadir ya, pemerintah daerahnya kurang maksimal. Pemerintah pusat sudah luar biasa, alokasi dana otsus sudah besar. Itu maksud saya, makanya kan? Karena kan sudah sebegitunya Presiden Jokowi memperhatikan mungkin Presiden Papua yang paling sering datang ke Papua, Pak Jokowi sejak dilantik kunjungan pertama juga di Papua kan. Ini pemerintah pusat sudah luar biasa. Pemerintah daerahnya sekarang menjadi pertanyaan. Pelaksanaan di sananya masih kurang. Tanggung jawabnya kan, tanggung jawab untuk mengalokasikan dana otsus, untuk membina masyarakat kan di pemerintah daerah. Jangan malah ngompor-ngompori masyarakat untuk hal yang lain kan? Bagaimana caranya untuk agar pemerintah daerah di sana dengan pemerintah pusat lebih terintegrasi? Ya pemerintah daerahnya harus benar kan? Pemerintah daerahnya harus benar, leadershipnya harus benar, dipilih kepala daerah yang benar. Tapi ini sedikit ya Pak, apakah kalau saya lihat ya, ini mungkin pendapat saya pribadi, kalau saya lihat mungkin di sana pimpinan-pimpinan di sana lebih banyak orang-orang dari sana gitu ya, maksudnya bagaimana kita bisa mengontrol? Ini perhatian pemerintah pusat terhadap Papua itu udah luar biasa. Contohnya ya, Pangdamnya, Kapoldanya kan orang-orang Papua. Iya, itu maksudnya. Ini udah luar biasa kan? Tapi ini kan sebenarnya mereka kan pejabat dari struktur pusat kan. Yang saya soroti adalah pemerintah daerah. Gubernurnya, bupatinya, bagaimana memberdayakan masyarakatnya dan memastikan masyarakatnya merah putih ini gimana itu loh. Tapi bagaimana caranya, bahkan semuanya belum seragam Pak, tidak semua gubernur di sana seragam merah putih. Ya ini menjadi PR pemerintah, PR semua warga negara supaya memastikan bahwa leader-leader mereka merah putih dan kompeten dan tujuannya memang untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ini kan terjadi juga di daerah lain kan, ada daerah-daerah juga yang mungkin kepala daerahnya korupsi, itu salah satunya kan. Ada kepala daerah yang tertangkap, bahkan menteri yang tertangkap itu juga karena ada orang yang tidak tepat menjabat menduduki posisi tersebut ya. Itu kan karena memang orangnya kan oknum ya. Jangan sampai oknumnya lebih banyak daripada yang benar kan? Baik. Artinya menurut Anda dari kesimpulan bahasan kita hari ini sudah tepat langkah pemerintah? Langkah pemerintah pusat sudah luar biasa saya kira. Baik. Bahkan kemarin kan Pak Mahfud menyebutkan bahwa dana itu kalau dibandingkan dengan orang lain itu 17 kali lebih besar. Dibandingkan daerah lain gitu ya? Udah luar biasa kan. Jadi yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas tugasnya. Baik, mungkin closing statement Pak, pesan untuk penonton yang melihat kita hari ini apa? Untuk menanggapi masalah ini sebagai jangan terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang tidak benar. Pastikan informasi itu diperoleh dari sumber yang benar, yang akurat, itu paling penting. Jangan mudah reaktif dengan isu-isu terorisme, labeling-labeling. Pemerintah itu pasti sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya yakin pendekatan yang digunakan bukan pendekatan keras, tetapi pasti pemerintah menggunakan pendekatan lunak, dan itu pasti akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sama-sama. Baik saudara, demikian bahasan kita terkait terorisme di Papua. Semoga kita menjadi masyarakat yang cerdas dan tidak terpengaruh dengan propaganda negatif. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Vlog selanjutnya.